Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, semoga kalian tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa selalu diberikan kesehatan. Oke, kita lanjut ke materi ya. Nah, materi kali ini Ibu akan membahas tentang bab 11 mengenai memeragakan cara menerapkan gerak tari tradisional berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari. Nah, di sini kita juga akan belajar mengenai pola lantainya, kemudian pendukung-pendukung tarinya, dan akan kita bahas 4 subjudul besar. Oke, Nah, ini ya pembahasannya. Yang pertama ada tari tradisional, yang kedua ada unsur pendukung tari, pola lantai, dan praktek menari tradisional. Oke, ke poin A. Nah, poin A, tari tradisional. Menyajikan tari tradisional klasik atau tari tradisional kerakyatan sama maknanya dengan mempertunjukkan bentuk tarian tradisional secara perorangan atau tunggal, berpasangan, dan berkelompok. Jika ditarikan secara perorangan atau tunggal, penari bertanggung jawab secara utuh pada tarian yang ditarikannya. Dengan demikian, penari harus hafal seluruh rangkaian gerak dari awal sampai akhir. Ketepatan irama dalam permainan pola lantai menuju formasi yang sudah ditentukan dengan karakter gerak sesuai temanya. Nah, jadi untuk menyajikan tari tradisional atau klasik ini akan lebih berat jika kita menari sendiri. Jadi kita harus lebih terfokus, harus bisa menguasai gerakan, harus bisa menyampaikan isi pesan dari tarian yang kalian tarikan gitu. Nah, beda dengan tarian yang berpasangan. Nah, kalau tari berpasangan atau tari berkelompok, kita tidak akan lebih saling mengutamakan egois atau keegoisan ego untuk ingin lebih terlihat. Nah, jadi di sini harus bisa bekerja sama, harus bisa bagaimana caranya kita menari secara indah, menari secara sampai pesannya atau idenya kepada penonton tanpa ada keegoisan masing-masing. Selanjutnya ada pola lantai. Nah, pola lantai di sini, pola lantai garis lurus dan garis lengkung dapat membuat penyajian tari baik secara individu, berpasangan atau kelompok menjadi atraktif. Nah, jadi si pola lantai ini ada macam-macam sebenarnya. Ada pola lantai yang garis lurus, ada pola lantai lengkung atau lingkaran atau oval dan sebagainya. Banyak sekali ragam-ragam dari pola lantai. Nah, gerak tari tradisional klasik dan tari tradisional kerakyatan yang dibawakan dengan pola lantai garis lurus akan tampak oleh penonton berakhir pada suatu formasi di setiap rangkaian gerak. Nah, biasanya untuk pola lantai ini, kalau kalian lupa dengan gerakannya, pasti untuk lebih aman menggunakan pola lantai garis lengkung atau lingkaran atau oval. Nah, agar menutupi kesalahan gerakan atau kelupaan gerakan seperti itu. Nah, untuk pola lantai yang garis lurus itu untuk memperjelas posisi dari masing-masing penari dan posisi dari tariannya itu sendiri. Selanjutnya, poin C, ada unsur pendukung tari. Nah, unsur-unsur ini juga banyak ya. Ada unsur geraknya, ada unsur iringannya, temanya, riasan dan tata busana gitu. Sangat banyak sekali sebenarnya untuk unsur pendukung tari. Nah, di sini gerak tari tradisional berdasarkan penggunaan pola lantai menggunakan garis lurus dan garis lengkung serta menggunakan unsur pendukung yang terdapat dalam keindahan seni tari seperti wiraga, wirama, wirasa, dan wirupa. Nah, ketiga atau keempat aspek ini memang tidak bisa dipisahkan dari seni tari khususnya. Karena kalau kita menari, kita juga harus memiliki atau
menjiwai wiraganya. Nah, wiraga ini apa sih? Kesesuaian antara raga kita atau badan kita dengan tariannya. Kemudian ada wirama, kesesuaian antara irama dengan tarian kita. Nah, kemudian ada wirasa. Nah, ini yang paling utama dalam sebuah tari. Bagaimana cara kita menyampaikan pesan dari tarian kita dengan cara mengekspresikan atau mimik wajah, kemudian dari gerakannya gitu. Dan ini memang perlu belajar lebih dalam untuk wirasanya. Nah, kemudian ada wirupa. Wirupa juga sama ya. Memang tidak bisa dipisahkan dari ketiga aspek tadi gitu. Nah, ini juga memang ada unsur dari bagaimana cara mengekspresikan gitu ya. Nah, kemudian yang keduanya ada tema tari tradisional klasik. Nah, yang tadi itu yang pertama Ibu jelaskan gerak tari tradisional dengan penggunaan pola lantai. Nah, kemudian di sini ada temanya. Nah, temanya juga beragam ya. Untuk seni tari, memang kita juga harus mempunyai tema atau ide gagasan. Contohnya, kita akan menari tari merak. Nah, apa sih ide dan gagasannya? Ide dan gagasan atau temanya mengenai lingkungan, misalkan mengenai bagaimana cara hewan itu untuk menarik pasangannya gitu. Kemudian ada tari topeng. Nah, apa sih ide dan gagasannya? Nah, setiap penari itu harus bisa menyampaikan apa isi tema dan gagasan yang akan kalian tuangkan dalam sebuah tarian. Kemudian, nah ini tadi tema ya. Nah, yang ini yang tadi satu, nah ini yang kedua ya, yang tadi Ibu jelaskan untuk tema. Oke, ada tema kepahlawanan juga, ada tema kegembiraan, ada tema romantis dan sebagainya. Masih banyak ya tema-tema yang lainnya. Kemudian poin D. Nah, poin D ini prakteknya. Nah, seharusnya kalian juga memang belajar untuk praktek di kelas 8, tapi berhubung memang dengan keadaan yang seperti ini dan sebelumnya juga kalian sudah pernah menari ya di kelas 7, sudah pernah menuangkan bagaimana sih cara sulitnya, bagaimana sih sulit untuk menari secara berkelompok atau menari secara berpasangan atau bahkan menari secara perorangan atau individu. Nah, ini ya untuk praktek pasti kalian sudah tahu dan sudah pernah merasakan waktu itu ya untuk kelas 7. Nah, kemudian di sini ada ragam gerak. Ada beberapa ragam gerak ya. Ada yang pertama ragam gerak dari tarian Papua. Masyarakat Papua senang melakukan kegiatan secara kelompok. Salah satunya menari secara berpasang-pasangan pada saat penobatan kepala suku. Musik tariannya juga sangat sederhana, menyanyi, bertepuk tangan, dan suara sertakan kaki sangat dominan. Ini untuk ragam tari dari Papua. Jadi masing-masing daerah itu mempunyai ciri khas dan mempunyai ragamnya masing-masing. Dan inilah yang menjadi keindahan tersendiri bagi setiap daerah. Nah, yang kedua ini ada ragam gerak tari dari Maluku Tenggara. Tari Tifa berasal dari Kabupaten Maluku Tenggara. Tarian ini merupakan tarian gembira yang sering dipertunjukkan pada saat penyambutan tamu dan malam ramah tamah. Tarian ini dipertunjukkan sebagai ungkapan rasa syukur yang disampaikan melalui syair kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini juga ya sangat unik sebenarnya kalau kita banyak mengkaji mengenai tarian-tarian setiap daerah. Nah, kemudian yang ketiga ada ragam gerak tari dari Nusa Tenggara Timur. Tari Naikonos. Nah, berasal dari Pulau Timor, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nah, tarian ini ditampilkan sebagai ungkapan kegembiraan
para gadis dan jejaka yang menyambut tamu dalam upacara perkawinan. Selain itu, tarian ini juga ditampilkan sebagai ungkapan kemenangan pada waktu menyambut kedatangan para pahlawan dengan mengubah sedemikian rupa sehingga lebih dinamis dan energik tanpa menggunakan tatanan gerak dasarnya. Nah, jadi memang setiap penyambutan tamu atau ada hari-hari besar, tarian-tarian di setiap daerah juga pasti dipergunakan. Nah, jadi kita sangat penting ya mengetahui beragam banyak tarian, beragam ciri khas tarian itu agar kita bisa melestarikan tarian setiap daerah gitu. Kemudian yang keempat, ragam gerak tari dari daerah Sulawesi. Nah, masyarakat Sulawesi sangat menjunjung tinggi kebersamaan dan memegang teguh aturan yang ditetapkan di Sulawesi Selatan. Kebanyakan peragaan gerak tari dilakukan oleh penari perempuan secara berkelompok. Bahkan nyaris tidak ada tarian yang ditarikan berpasangan. Gerakan dari tarian ini indah, lemah gemulai, dan bermakna. Walaupun iringannya keras dan tegas seperti orang memintal benang dan meneram kain pola lantai yang digunakan sederhana namun bermakna. Sejajar melingkar dan bersatsal, ada perbedaan gerak antara tarian yang berasal dari Makassar, Bugis, Bone, dan Toraja. Jadi dari Sulawesi ini juga banyak banget ragamnya ya. Ada dari Makassar itu punya ciri khas masing-masing. Dari Bugis juga punya ciri khasnya masing-masing. Bone, Mandar, dan Toraja pun memiliki ciri khasnya masing-masing. Yang kelima ada dari Tanah Toraja. Nah, kita masih membahas mengenai ragam ya. Nah, tari Pangelu adalah tarian yang berasal dari Tanah Toraja yang dipertunjukkan pada saat upacara-upacara perayaan seperti panen, peresmian rumah, adat tongkonan, dan penyambutan para patriot saat pulang perang. Nah, pada awalnya tarian ini ditarikan setelah panen yang menggambarkan para petani memanen menggunakan ani-ani. Nah, gerakan tarian ini dilakukan oleh kaum perempuan dengan diiringi irama gendang yang ditabuh oleh kaum laki-laki. Jadi untuk Tanah Toraja ini memang tariannya ciri khasnya itu ditarikan atau ditampilkan oleh para perempuan atau para wanita dengan laki-lakinya memainkan alat musik. Yang keenam ada ragam gerak dari daerah Minahasa. Nah, tari Minahasa ini tarian cakalele berasal dari daerah Minahasa dan diciptakan untuk mengenang kemenangan saat menghadapi Portugis. Jadi ini mempunyai sejarahnya ya. Tarian ini merupakan tarian kebesaran yang dipertontonkan para prajurit-prajurit seusai perang. Nah, tata rias dan tata busana yang digunakan terkesan seram. Nah, di tangan terhunus pedang, pakaian berwarna merah, dan tubuh dililit bulu-bulu ayam berwarna merah. Di leher tergantung kalung berliontin, kerangka kepala monyet yang melambangkan kecepatan meloncat dari pohon ke pohon lain. Dewasa ini tari cakalele berfungsi sebagai menyambut tamu. Nah, ini juga memang ada unsur pendukung ya tadi. Unsur pendukung itu dari mulai tata busana, tata riasnya. Nah, di sini bisa dilihat dari tata busananya yang menyeramkan, yang membuat yang tegas gitu ya. Nah, kemudian ada ragam gerak tari dari daerah Kalimantan. Nah, dari Kalimantan ini tariannya juga sama, sangat bervariasi. Nah, sebagai contoh gerak tari dari daerah Kalimantan Timur umumnya lincah, bersemangat, tegas, dan dilakukan berpasangan. Adapun gerak tari dari Kalimantan Tengah mengandung makna permohonan, perlindungan, dan pengharapan.
Sementara itu, gerak tari Kalimantan Barat berkesan spontan, ekspresif, dan kadang mengentak. Nah, ini untuk ciri khas dari Kalimantan ya. Kemudian yang ke-8 ini ada beberapa sebenarnya. Ada 5 mungkin ada lebih untuk ragam dari daerah Sumatera. Nah, yang pertama ada Aceh, ada Sumatera Barat, ada Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Nah, untuk Aceh ciri-cirinya adalah gerakannya yang lincah, luas, dan ringan. Nah, di samping itu umumnya gerakan-gerakan tersebut menunjukkan kekompakan disertai dengan tepuk tangan, tepukan dada, petikan jari jemari, dan tepukan terbang. Nah, kalian bisa lihat di tarian Saman ya. Jadi tarian Aceh ini memang lebih terfokus kepada konsentrasi dan kekompakan pada gerakannya. Kemudian ada Sumatera Barat. Nah, ciri-ciri tarian dari Sumatera Barat ini gerakannya diperagakan sangat maknawi, sederhana tetapi mendalam. Syarat dengan gerakan tangan dengan jari-jari yang membuka, patah-patah, menyiku, tampak berat tetapi kuat, badan turun naik atau ke kanan ke kiri dan memutar. Seperti tari piring nih yang ada di samping. Nah, ini kan dari Sumatera Barat ya. Gitu. Kemudian ke-9 dari daerah Jawa Timur. Nah, dari daerah Jawa Timur ini ciri tarinya memiliki ragam gerak yang tegas berwibawa, dengan pandangan mata yang tajam, gerak tangan yang patah-patah, dan langkah kakinya menapak kuat. Contohnya tari ngeremo dan tari baskalan. Nah, ini perempuan-perempuan penari dari Jawa Timur ini biasanya sangar-sangar ya, jadi lebih terlihat tegas gerakannya untuk Jawa Timur. Yang ke-10 ada dari Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah ini ragam geraknya juga memiliki gaya peragaan yang berbeda antara Surakarta dan Yogyakarta. Kalau di Surakarta ini ragam geraknya dinamis dan lebih komunikatif. Sedangkan jika di Jogja ragam geraknya terkesan kaku, angkuh, serta berwibawa. Jadi kalau Jogja kan kebanyakan memang tarian-tarian keraton gitu ya. Nah, kemudian perbedaan tersebut terletak pada langkah kaki. Nah, untuk Yogyakarta itu tariannya lebih untuk langkah kaki lebih tegas ya. Kalau untuk Surakarta itu lebih dinamis gitu. Nah, kemudian kalian nanti bisa lihat dan bisa bedakan mana tarian Jogja, tarian Surakarta itu dari langkah kaki, dari kepala, dari caranya menatap, dari dari tangan atau gerakan bahunya gitu. Nah, itu sangat beda. Nah, itu sebenarnya ada beberapa lagi dari ragam gerak daerah ya. Ada dari Jawa Barat, ada dari Bali. Kalau dari Jawa Barat kan kita sudah tahu ya untuk tarian-tariannya. Tari Sunda itu gerakan penari putri umumnya lincah dan energik. Nah, gerakan pinggul dan pangkal bahu menjadi daya tarik yang kuat dan langkah kakinya cepat serta ringan. Jadi lebih agresif untuk tarian daerah Jawa Barat ya, khususnya tari Sunda. Kemudian ada yang dari Bali. Nah, kalau dari Bali memang ini khususnya dari tatapan muka dan permainan jari. Mungkin sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan materinya dapat bermanfaat dan bisa kalian amalkan, bisa kalian praktekkan juga. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.